dia niatnya sholat asar, ya, tetapi ya ternyata sholat yang dilaksanakan adalah sholat zuhur. Kemudian dia mengubah niatnya di tengah-tengah dalam beribadah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada kaidah yang pertama dari nazam yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya kata beliau, wan niyatu syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Kata beliau, niat itu syarat untuk semua amal ibadah, ya. Dengan niat tersebut baik dan rusaknya sebuah amal ibadah tersebut. Dan kita jelaskan dari bait ini diambil sebuah kaidah yang sangat agung, al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya dan maksudnya. Dan kita jelaskan pembahasan niat pada minggu sebelumnya secara detail. Kita sampai pada minggu kemarin atau 2 minggu sebelumnya sampai pada pembahasan pembatal niat. Apa saja yang membatalkan niat. Sekarang para ulama mengatakan, ya, di antara permasalahan niat yang paling penting adalah perpindahan niat dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Perpindahan niat dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kadang ada sebagian orang dia niatnya sholat asar, ya, tetapi ya ternyata sholat yang dilaksanakan adalah sholat zuhur. Kemudian dia mengubah niatnya di tengah-tengah dalam beribadah. Atau seseorang, ada sebagian kita mungkin mengubah niatnya. Yang dulunya dia ingin niat salat sunnah, tiba-tiba dia ubah menjadi niatnya menjadi salat wajib. Ini dimaksud dengan perpindahan niat dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Para ulama mengatakan ada 4 bentuk perpindahan niat dari satu niat ke niat berikutnya. Di antaranya adalah ada perpindahan dari niat dari ibadah yang tertentu muayyanah dan ke niat ke ibadah yang juga ditentukan atau muayyanah. Contoh misalnya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang dia melaksanakan salat zuhur. Ketika dia bertakbiratul ihram Allahu akbar dan niatnya adalah salat zuhur. Kemudian dia baru keingatan tadi dia ketiduran sampai zuhur, belum sembahyang subuh. Ya, bangunnya di waktu zuhur. Pas bertakbir dia ingat bahwasanya dia ini belum sholat subuh. Kemudian ya, ketika itu dia ubah niatnya. Niat sholat zuhur dia ubah menjadi sholat subuh. Boleh tidak demikian? Maka kata para ulama, tidak boleh. Maka tidak boleh seseorang mengubah niatnya ke niat sholat subuh. Maka sholat zuhurnya batal, ya, sholat subuhnya pun juga tidak sah. Terus apa yang harus dilakukan? Maka batalkan sholatnya, kemudian dia bertakbir dengan berniat sholat
subuh. Tidak dia ubah di tengah-tengah salat tersebut, niatnya berubah menjadi salat subuh. Ini bentuk perpindahan yang pertama. Dari ibadah yang ditentukan ke ibadah yang ditentukan. Kemudian, kata para ulama, di antara bentuk kedua perpindahan niat adalah seseorang berpindah dari sebuah ibadah yang ditentukan kepada ibadah yang mutlak. Ya. Contoh, saya sholat zuhur. Kemudian baru saya sadar ternyata di masjid belum qomat. Saya sholat di rumah. Niatnya ingin sholat zuhur. Nyangkanya di masjid apa? Belum sudah qomat, sudah selesai. Percuma saya datang ke masjid, saya sholat zuhur di rumah. Ketika saya di tasyahud kedua, ternyata qomat di Imam Syafi'i. Qomat sholat zuhur. Sedangkan saya pada saat itu sholat wajib zuhur di rumah. Kemudian saya ubah niat saya. Saya jadikan sholat ini sholat sunnah mutlak. Saya jadikan sholat sunnah mutlak. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ini dia mengubah niat yang ditentukan menjadi mutlak. Saya ubah menjadi sholat sunnah mutlak. Kemudian saya pergi ke masjid untuk sholat zuhur. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam. Mengubah niat yang ditentukan dalam suatu ibadah yang muayyan ditentukan ke ibadah yang mutlak yang tidak ditentukan. Soal sunnah mutlak itu tidak ditentukan. Maka ini diperbolehkan di dalam perpindahan niat di dalam suatu ibadah. Atau seseorang misalnya dia niatnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kemudian dia jadikan niat puasa tatawwu secara mutlak. Tidak ada kaitannya dengan puasa Senin Kamis. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ini perpindahan dari satu ibadah yang ditentukan ke ibadah yang sifatnya tidak ditentukan. Kemudian bentuk ketiga kata para ulama, perpindahan niat adalah dari mutlak ke muayyan. Dari ibadah yang tidak ditentukan ke ibadah yang ditentukan. Contoh, ya, ada seorang sholat sunnah nafilah. Sholat sunnah mutlak. Ya. Kemudian tiba-tiba dia ingat belum sholat sunnah qabliyah zuhur. Akhirnya pun dia ubah niatnya itu menjadi sholat sunnah qabliyah zuhur. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka ini tidak boleh dari mutlak ke muayyan. Atau seseorang sholat sunnah mutlak, kemudian keingatan dia belum sholat maghrib misalnya. Atau dia belum sholat isya misalnya. Dia ubah niat sholat sunnah mutlaknya tersebut menjadi sholat isya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat kata para ulama, bentuk perubahan niat pada diri seseorang, yaitu niat yang mutlak berpindah ke niat yang mutlak. Maka ini boleh dan ini tidak ada masalah. Contoh misalnya, saya sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Saya sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Kemudian tiba-tiba di masjid qamat. Kemudian saya ubah yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat sholat sunnahnya. Niat saya sholat sunnahnya 4 rakaat, tapi saya ubah menjadi 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ini diperbolehkan. Perpindahan niat dari suatu ibadah yang mutlak ke ibadah yang mutlak. Maka ini 4 perpindahan niat, 4 bentuk dalam perpindahan niat, 2 diperbolehkan, 2-nya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah dari muayyan ke mutlak atau dari mutlak ke mutlak. Itu diperbolehkan. Taib. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang penting juga di dalam masalah niat ini yang berkaitan dengan al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya adalah adanya beberapa niat di dalam suatu ibadah. Tasyrikun niyah. Adanya beberapa niat di dalam sebuah ibadah. Ya. Kadang orang beribadah itu kadang ada tujuannya perkara duniawi. Ada seorang beribadah kadang di dalam ibadahnya itu dia mendapatkan perkara duniawi. Contoh misalnya ada seseorang berpuasa, tujuannya salah satu di antara niat dia berpuasa agar biar sehat. Atau orang tersebut kencing manis, dia berpuasa agar gulanya turun pada hari tersebut dengan niat dia berpuasa. Kadang-kadang ada orang melakukan
demikian. Tujuannya untuk beribadah sekaligus dia mendapatkan manfaat duniawi untuk kesehatan. Ini yang disebut oleh para ulama tasyrikun niyah. Di dalam suatu ibadah ada niat lain bukan niat ibadah. Apa hukumnya di dalam Islam? Para ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan bentuk keikutsertaan niat lain kepada suatu ibadah itu, kata ahlul ilm, itu ada 5 bentuk sebetulnya. Pertama, Bapak Ibu, ada orang itu ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin ibadahnya kecuali, atau seseorang masuk agama Islam dia tidak lain memeluk agama Islam itu kecuali hanya menginginkan dunia. Ada orang memeluk agama Islam, niat dia masuk agama Islam tidak lain dia hanya menginginkan dunia. Maka ini syirik dan kenifakan. Ini syirik dan kenifakan, dan ini disebut oleh para ulama munafik. Dia masuk Islam karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata para ulama adalah orang munafiqun, menampakkan keislaman secara zahir dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Kemudian kata para ulama, ada yang kedua adalah seseorang dia beribadah tetapi dia tidak ingin dari ibadahnya kecuali hanya mendapatkan dunia saja. Tidak ingin pahala. Dia ingin ibadahnya itu cuma ingin mencari dunia. Contoh misalnya, pian berangkat haji. Dia berangkat haji karena hendak berjualan di sana. Ya, kenapa? Dia yakin berjualan makanan di sana pasti payu. Ya, orang banyak di situ bertukar. Ya, dia berangkat haji tujuannya ingin mencari dunia, tidak ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sesuatu yang dikatakan oleh para ulama orang semacam ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi, kata Allah. Dan dia tidak ada sama sekali kekurangan dari perkara dunia. Tapi di akhir kelak dia tidak akan mendapatkan bagian apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan dosa besar. Bahkan ini yang termasuk oleh Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wad dirham wa abdul khamisah. Kata Nabi, celaka dan binasa hamba dinar, hamba dirham, hamba budak pakaian. Kata Nabi, celaka dan binasa. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang bermasalah akidahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada orang beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga menginginkan dunia. Dia beribadah ingin dapat pahala, di sisi lain juga secara bersamaan dia ingin dapat manfaat duniawi. Seperti seseorang, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berpuasa, di satu sisi lain dia ingin berobat dengan puasanya. Dia berpuasa ingin berobat dengan puasanya. Atau seseorang misalnya dia berjihad di jalan Allah, di sisi lain dia juga ingin mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan harta ketika dia berjihad. Dia ingin pahala juga ingin ghanimah. Dia berpuasa ingin pahala, di sisi lain juga dia ingin menjaga kesehatan dia. Apa hukumnya? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada orang berniat semacam ini terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Sebagian ulama mengatakan amalannya batil, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ini meniadakan keikhlasan. Sebagian lagi para ulama mengatakan, maka kalau seandainya galibnya yang mayoritas niatnya itu ada menginginkan pahala, dia dapat pahala. Tapi kalau mayoritasnya niatnya adalah condong kepada dunia, lebih condong kepada dunia daripada ibadahnya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang terakhir inilah pendapat yang lebih kuat. Kalau seandainya dia lebih condongnya kepada dunia daripada ibadah itu sendiri,
maka dia tidak dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia lebih condong kepada ibadah daripada perkara dunia yang dia inginkan, maka dia dapat pahala tapi pahalanya berkurang. Berbeda dengan pahala orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimah illa taj'alu sulusai ajrahum min al-akhirah wa yabqa lahum as-sulus wa in lam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang berperang, berjihad di jalan Allah, dan dia ketika berjihad, kata Nabi, menginginkan pahala, menginginkan ghanimah, harta rampasan perang, kata Nabi. Ya, maka yang tersisa, kata Nabi SAW, dia mendapatkan 2/3 dari pahalanya. Ada juga dia hanya mendapatkan 1/3 dari pahala berperangnya. Dan barang siapa, kata Nabi, ketika dia berperang tidak menginginkan harta sama sekali, tidak menginginkan ghanimah, maka telah sempurna pahalanya. Maka ini menunjukkan kalau kita beribadah dan kita condong kepada ibadah tersebut, tetapi di hati kita juga menginginkan perkara dunia, maka pahalanya berkurang. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang ketika dia beribadah, dia ibadahnya karena ibadahnya dari awal pengen dunia. Dari awal ibadahnya pengen dunia. Setelah itu dia sadar, dia ingin akhirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ibadah. Maka kata para ulama, ibadah semacam ini kalau ibadahnya satu rangkaian, maka ibadahnya tidak sah. Contoh, orang dari awal salat, sebelum takbiratul ihram, dari awal salatnya dia pengen dipuji orang. Dia pengen dipuji orang. Kebetulan calon mintuha akan datang sembahyang di sini. Akhirnya dia bersungsung datang. Iya, dia ingin dipuji. Ingin dikatakan ini menantu baik, menantu saleh dan seterusnya. Maka dari awal dia tidak ikhlas karena Allah. Tapi di tengah-tengah salat, imam membaca ayat-ayat tentang masalah keikhlasan, dia sedih. Subhanallah, dia sadar. Saya kembali kepada Allah. Dia memperbaiki niatnya. Orang semacam ini apa hukumnya? Kata para ulama, niatnya dari awal rusak. Ya, niat itu dari awal rusak, maka dia harus mengulang salatnya. Dia tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ibadah tersebut tidak ada rangkaiannya antara satu dengan yang lainnya, maka dia ibadahnya benar. Contoh misalnya, ada orang ingin bersedekah. Ketika dia ingin bersedekah, dia riya, ingin bersedekah. Tetapi ketika dia mengasihkan kepada orang tersebut, dia tidak riya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang beribadah ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah ini betul-betul ingin pahala. Tetapi di sisi lain, ada keinginan dunia tapi bukan tujuan dia. Ini sebagai penyerta saja. Sebagai penyerta, dia ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Bapak Ibu, ada seseorang dia beribadah ingin puasa. Terlepas puasa itu menjadikan dia sehat atau tidak. Yang jelas dia ingin dapat pahala. Kemudian dia mendapatkan dari puasanya itu badannya sehat dan semisalnya sebagai penyerta, maka tidak ada masalah. Ini kata para ulama, ini ibadahnya diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sempurna. Kemudian yang terakhir, ahlul ilm mengatakan ada orang beribadah semata-mata karena Allah, tidak dicampur dengan apapun. Dia hanya beribadah ikhlas sepenuhnya karena Allah, dan inilah ibadah yang paling utama. Inilah ibadah yang diminta sebetulnya di dalam syariat Islam. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah tadi yang kita jelaskan al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ini kaidah yang sangat besar. Di bawah kaidah ini ada turunannya. Ada banyak kaidah turunnya.
turunannya. Di antara turunan dari kaidah ini beberapa kaidah. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama yaitu kaidah yang disebutkan oleh ahlul ilm, al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Kata para ulama, ya, di antara kaidah keturunan dari kaidah setiap sesuatu itu tergantung niatnya adalah kaidah yang mengatakan ibrah, ukuran atau yang jadi patokan di dalam akad adalah niat seseorang. Yang jadi patokan di dalam akad adalah niat seseorang, bukan lafaznya. Jadi kalau di dalam masalah akad, kalau kita terjadi akad transaksi, maka yang jadi patokan itu adalah niat seseorang, bukan akadnya. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya ada orang datang ke wadah pian. Datang ke salah satu jamaah Imam Syafi'i. Ya. Akhi, ana bisalah makai duit antum setumat. Oh bisa ya antum. Antum kasih 100.000 dipakai olehnya. Setelah itu 3 hari kada mencungul-cungul orangnya. Pas seminggu dapat. Antum semalam tuh bepadah memakai setumat aja. Kenapa kada antum ganti-ganti? Kan ana pada kau dipakai, kalau dipakai itu berarti kada perlu diganti. Ana bahasa ana kan bisa kan memakai duit antum setumat. Artinya kalau orang memakai itu artinya kada perlu diganti. Ana kada bilang berhutang lawan antum. Ana bilangnya memakai. Iya. Berarti kada perlu diganti ini. Taib. Terjadi sengketa. Dia menggunakan istilah apa? Memakai bukan berhutang. Maka qadi tidak menghukumi, ganti kata qadi. Kenapa? Karena di dalam akad itu dilihat niatnya bukan lafaznya. Di dalam akad itu dilihat niat bukan lafaznya. Atau seseorang mengatakan misalnya, ya ada pendatang ke toko, pedagangnya ini ambil baju ini, nah, aku barikan baju ini lawan ikam harganya 200.000. Pian ambil terus pian buka. Datang orangnya dapat ditangkap pian. Iya. Kenapa ikam ambil bajuku? Kan tadi pian pada membari ulah ambil buka ulun, hak ulun jadi sah. Pian madahkan aku barikan baju ini harganya 200.000. Namanya orang membari, ulun terima. Iya. Maka kita katakan perkataan membari di sini bukan itu tujuannya. Dia maksudnya adalah menjual. Kadang membari, kalau membari aku membari anakku ada ikempang aja orangnya. Iya. Maka tujuan dia di sini berkata demikian ini adalah membari di sini adalah menjual, tapi dia menggunakan istilah. Yang mana istilah itu memiliki banyak makna. Maka di sini bukan dilihat lafaznya, tetapi dilihat adalah niat di dalam hati seseorang. Oleh karena itu di dalam Islam, kenapa diharamkan jual beli inah? Padahal jual beli inah itu kalau Anda lihat skemanya, skema yang benar. Jual beli inah itu skemanya skema yang benar. Pian nukar HP lawan ulun. Pian nukar HP lawan ulun secara kredit. Ulun juali HP ini harganya 5 juta. Taib. Pian terima HP-nya, ya. Nanti bayarnya secara kredit. Kemudian pian jual lagi lawan ulun. Setelah pian nukar dari kredit, pian jual lagi lawan ulun dengan cara kontan cash. Tapi dengan harga yang lebih murah. Yaitu dengan harga 3 juta. Ya, dengan harga 3 juta. HP-nya pian kembalikan, pian menerima duit 3 juta dari ulun. Secara skema akad ini sah jual beli. Jual beli. Ini jual beli, dia kembali dia jual. Tetapi bukan itu maksudnya dia. Bukan lafaz itu maksudnya dia. Tetapi tujuannya hendak pinjam duit 3 juta, bayarnya 5 juta. Tujuannya apa? Ingin pinjam uang 3 juta, bayarnya 5 juta. Barang itu sebagai alat saja. Kamu pelase saja. Padahal hakikatnya dia menginginkan pinjam uang. Orang ini kadang mau minjami kecuali dibayar belabih. Maka barang inilah dijadikan alat. Maka kata para ulama bukan dilihat model transaksinya tapi niat yang diinginkan oleh orang ini. Makanya kata para ulama ya, di dalam masalah akad itu dilihat apa? Dilihat niat seseorang, bukan lafaznya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga turunan dari kaidah al-umur bimaqasidiha yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya
Kata para ulama, al-maqasid mu'tabarah fi tasarrufat wal adat. Kata para ulama bahwasanya niat itu dianggap di dalam sebuah urut masyarakat dan di dalam sebuah tingkah laku manusia. Jadi ketika ada dalam masalah tingkah laku, dalam muamalah, ya, dalam masalah adat, maka niat itu jadi patokan. Contoh, ya, seperti seorang suami bilang kepada istrinya, ya, di dalam Islam ada istilah az-zihar. Seseorang mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Wahai istriku, engkau bagaikan punggung ibuku. Ini adalah ungkapan zihar, ungkapan seorang suami menzihar istrinya. Ya, maka dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia bayar kafarah. Taib. Maka kata para ulama, zihar itu adalah seseorang menjadikan istrinya sesuatu seperti orang yang diharamkan atasnya. Maka zaman sekarang ini, ya, kalau memakai takrif ini, maka banyak sekali orang kena zihar. Kenapa? Karena kalau sekedar dilihat dari lafaz saja, maka semua kita ini kena zihar. Kadang seorang suami memanggil istrinya dek, adekku misalnya. Maka adek itu ada sesuatu yang diharamkan. Tetapi tidak dilihat dari lafaz tersebut. Tapi dilihat dari niat orang yang mengucapkannya. Apakah dia mengatakan adek ingin menzihar istrinya? Tidak. Atau ya seorang ya suami memanggil istrinya bagaikan apa? Oh ibunya misalnya. Ya, kadang dia manggil ummi misalnya. Maka bukan tujuan lafaz ini yang dilihat dalam syariat, tetapi niat di dalam hati. Oleh karena itu kata para ulama, orang yang menzihar, tidak mungkin zihar itu jatuh kecuali dibarengi dengan niat. Dan zihar itu harus diucapkan oleh seorang laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan pun ya Pak Ustadz, ikam bahaya seperti abahku haram jabinian. Taib. Zihar apa? Maka kata para ulama tidak berlaku zihar pada wanita. Kalau berlaku zihar pada wanita, maka seluruh pria akan kena zihar. Ya. Kenapa? Karena sunatumat binian apa? Haram ikam atasku. Ikam bagaikan saudaraku. Maka semua kita di sini kena zihar berata. Ya, oleh karena itu zihar itu dijadikan di tangan laki, bukan di tangan wanita. Maka kata para ulama, zihar seperti ini, masalah zihar itu dilihat dari niatnya. Maka perbuatan seseorang itu tidak bisa dihukumi sampai apa yang diinginkan di dalam niatnya. Kemudian juga di antara kaidah ya yang dijelaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah niat adalah kaidah yang disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya ya, dan kaidah ini diambil dari sebuah hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya niat itu dianggap di dalam masalah adat, di dalam masalah tingkah laku, itu dilihat dari niatnya bukan perkataannya. Itu diambil dari hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Abu Hurairah, anin Nabi SAW annahu qala, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta manusia dan niatnya adalah ingin dia membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia, dia ingin menghilangkannya, ingin membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya. Maksud Nabi SAW, kalau ada orang meminjam uang sama orang, atau berhutang sama orang, dan dia berhutang ini, dia ingin bayar. Dia pinjam uang, dia ingin bayar. Kalau dia ada rezeki, dia bayar. Dia tidak ingin tidak membayar. Karena ada banyak orang berhutang, tujuannya apa? Langsung kada hendak membayar. Tetapi dia ingin meminjam uang ini, ingin dia bayar. Niatnya itu, dia ingin bayar. Qaddarullah. Sampai meninggal orang ini tidak mampu bayar utangnya. Padahal dia ingin bayar, ada duit saya bayar orang ini. Tapi dia tidak mampu membayarnya. Ya, tidak bisa dia bayar. Maka Allah yang akan menanggung utangnya. Maka dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuannya tersebut. Kenapa? Karena niatnya dia ingin melunasi. Ya. Bukan ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, Allah tahu aja niat ulun paeh.
Ya, ulun ini hendak aja melunasi jaga kedadak kemampuan Allah tahu aja. Kadang-kadang sebagian orang menjadikan ini mubarrir. Iya, pembenar terhadap dia tidak mau bayar utang. Tidak, tetapi ini adalah niat yang betul. Dia betul-betul ingin membayar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung hutangnya tersebut kalau seandainya dia tidak mampu untuk membayarnya. Dan dia tidak akan dihisap dengan utangnya tersebut di hari kiamat kelak. Tetapi kata Nabi sebaliknya, ada orang yang meminjam uang, kemudian dia ingin meminjam uang tersebut, tidak ingin mengembalikan. Dari awal sudah ingin berhutang itu apa? Keadaan hendak bebayar. Kan nyaman aja minta maaf aja. Si Dini orang baik hati. Ya saya minta maaf, saya ingatkan nanti dalil-dalil tentang meluaskan hutang, mengundurkan hutang, apa macam. Dia niatnya dari awal tidak ingin membayar. Maka ini Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang tersebut. Maka dari hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama rahimahullahu taala bahwasanya niat itu dianggap di dalam perbuatan, di dalam ya tingkah laku, di dalam kebiasaan manusia. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah juga yang turunan dari kaidah ini adalah bahwasanya kata para ulama, pahala as-sawabu la yakun illa binniyah. Sesungguhnya sebuah pahala itu tidak mungkin didapatkan oleh seseorang kecuali dengan niat. Anda tidak mungkin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat. Kalau Anda berwudu, sekedar Anda berwudu, tidak niat untuk ketika Anda membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, tidak niat itu untuk berwudu, maka Anda tidak dapat pahala walaupun perbuatannya sama persis seperti wudu. Orang membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya, membasuh kedua kakinya, persis seperti perbuatan wudu. Tetapi dia tidak niatkan itu untuk wudu, maka dia tidak dapat pahala. Maka kata para ulama, sebuah ibadah apa saja, amal ibadah apa saja, kalau tidak diniatkan, maka dia tidak dapat pahala. Anda sembahyang, Anda salat, bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian Anda ruku, i'tidal, sujud, duduk dan kedua sujud. Tetapi Anda tidak niat perbuatan tersebut untuk salat, maka Anda tidak dapat pahala. Anda tidak makan dari habis subuh sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum dari semenjak habis subuh sampai terbenam matahari. Tapi Anda tidak niat, tidak ingin berniat puasa, tidak dapat pahala puasa. Maka kata para ulama, pahala itu tidak mungkin didapatkan kecuali harus disertai dengan niat. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya turunan kaidah ini, kaidah al-umur bimaqasidiha, di antara turunan kaidah ini adalah dijelaskan oleh para ulama. Kaidah di antaranya adalah kaidah manistajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirbanihi. Ya, manistajala asy-syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Yang artinya barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu hal sebelum datang waktunya, maka dia dihukum atas kebalikannya atau diharamkan atas sesuatu tersebut. Tergesa-gesa atas sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ya, padahal waktunya belum datang, maka dia dihukum, diharamkan untuk memiliki sesuatu tersebut. Contoh misalnya, ada seseorang memiliki paman dan dia ahli waris dari pamannya. Dia adalah ahli waris dari pamannya, ahli waris tunggal, ya, keponakannya. Pamannya ini sudah tua, bisi harta sangat banyak. Setiap kali Sidin ini sudah tua, setiap kali Sidin sakit, sudah hendak mati, berobat sembuh terus Sidin ini. Keponakan ini menunggu kapan meninggalnya paman ini. Dia menunggu kapan dia meninggalnya. Maka setiap kali dia berobat, setiap kali dia sakit, sembuh terus. Sidin ini hebat berobat orangnya. Akhirnya sudah mau benar, dibunuh saja sudah ini. Biar saya cepat dapat harta saya jadi ahli waris. Akhirnya dia bunuh pamannya dia tersebut. Kemudian yang seharusnya dia menjadi ahli warisnya kalau pamannya itu meninggal, di dalam Islam dia diharamkan untuk mendapatkan warisan.
Ya, di dalam Islam diharamkan dia mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu padahal waktunya belum datang. Waktunya belum datang. Maka dia dihukum untuk diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, tidak ada ya warisan itu bagi qatil dan maktul. La warisa liqatilin wa maktul. Kata Nabi tidak ada warisan bagi orang yang membunuh, ya, bagi seorang yang membunuh, ya. Kemudian di antara contoh yang lain, ada seseorang 10 hari lagi datang kewajiban zakat. Tinggal 10 hari lagi datang kewajiban zakat. Nisabnya sudah sampai nisabnya. Tinggal haulnya belum sampai. Masih 10 hari lagi. Akhirnya dia bisa uang 1 miliar. Dia bisa uang 1 miliar. Kata dia, kalau uang ini sampai 10 hari kena zakat, aku 25 juta. Banyak uangku habis. Akhirnya dia mikir, sudah, uang 1 miliar ini saya jadikan, ya, saya belikan rumah. Saya beli rumah uang 1 miliar ini. Kenapa? Rumah ini sebagai aset pribadi saya. Akhirnya dia belikan rumah. Ketika berlalu waktunya, 10 hari sudah tidak ada zakat. Karena uangnya habis dibelikan rumah. Ketika lewat haulnya tersebut, ya, dia jual lagi rumahnya setelah 1 minggu. Dia belinya 1 miliar, dia jual, aku semalam belinya 1 miliar. Saya jual 990 juta, saya rugikan 10 juta. Hitungan dia ketika mengeluarkan 25 juta, baik rugi 10 juta. Ya, hitungan dia, biar dia tidak kena zakat. Maka dia lakukan demikian. Maka kata para ulama, diwajibkan orang itu mengeluarkan zakat. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan hilah. Dia melakukan hilah untuk terhindar dari zakat. Haulnya belum datang. Dia jual, dia belanjakan hartanya untuk terhindar dari zakat ini. Maka di dalam Islam orang semacam ini disuruh untuk berzakat. Ya. Maka ini di antara makna kaidah, ya, bahwasanya barang siapa yang tergesa-gesa terhadap suatu hal untuk mendapatkannya, maka dia dihukumi untuk tidak mendapatkannya. Kemudian di antara turun kaidah ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya kata para ulama, di antara hal yang berkaitan juga dengan kaidah ini adalah kaidah man kana aziman 'alal fi'l azman jaziman wa fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minhu kana bimanzilatil fa'il. Kata ahlul ilm, barang siapa yang bertekad bulat untuk melakukan sebuah amal ibadah, tekad bulat melakukan sebuah amal ibadah, kemudian, ya, dia terhalang oleh sebuah udzur syar'i, kemudian dia melakukan semampunya yang dia bisa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, ya, tanpa ada udzur sama sekali. Contoh misalnya, pian bertekad bulat hendak datang ke masjid sembahyang berjamaah. Datang dari rumah naik mobil. Qadarullah ketika di tengah jalan sudah berwudu dari rumah, ya, datangnya besungsung, ya. Kemudian qadarullah di tengah jalan ban pian kempes atau ban pian meiris. Akhirnya pian datang ke bengkel, diperbaiki, ya, ditambal bannya, sampai ke masjid sembahyang sudah selesai. Akhirnya pian sembahyang soronganan. Dia dapat pahala berjamaah apa tidak? Dapat. Dia dapat pahala berjamaah walaupun dia tidak salat berjamaah. Kenapa? Karena dari awal dia ingin salat berjamaah. Terhalang dia oleh udzur syar'i. Maka seperti itu pula ketika seseorang misalnya, ya, ketika dia ingin salat berjamaah, dia sakit. Dia ingin salat berjamaah. Kalau dia sehat, dia salat berjamaah di masjid. Betul-betul dia menginginkan demikian. Kemudian dia sakit. Apakah dia dapat pahala salat berjamaah? Iya, dia dapat pahala salat berjamaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu misla muqiman sahiha." Kata Nabi SAW, jika seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka dia dicatat, ditulis oleh Allah seperti pahala orang yang sedang muqim ataukah pahala seperti orang yang sedang sehat. Ya, maka ini dalil yang menyatakan setiap orang melakukan sesuatu bertekad bulat kemudian terhalang oleh udzur syar'i, maka dia mendapatkan pahala tersebut. Kemudian juga di antara turunan dari kaidah al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung niatnya, adalah kata para ulama
al-lafdhus sharih la yahtaju ila niyah. Lafaz yang jelas itu tidak membutuhkan niat. Kalau lafaz itu jelas, maka itu tidak membutuhkan niat. Contoh seperti seseorang mengatakan kepada istrinya, ikam aku talak. Ya, ikam aku ceraikan. Maka ini tidak membutuhkan niat. Ini jatuh talak. Jatuh cerai. Tidak ditanya, apa maksudmu talak? Tidak. Apa maksudmu dikatakan cerai? Cerai ini maksudnya adalah kita hari ini aja kada bertaguran misalnya. Maka tidak membutuhkan penafsiran. Lafaz yang jelas itu tidak membutuhkan niat. Ya. Maka kata para ulama seperti seorang mengatakan talak kepada istrinya. Dan sebaliknya, kinayah, lafaz yang tidak jelas muftakirah ila niyah. Lafaz yang tidak jelas itu harus disertai dengan niat. Ketika ada seseorang mengatakan kepada istrinya, ikam keluar aja dari rumahku. Misalnya seorang suami mengatakan, ikam keluar dari rumahku. Ya. Atau seorang suami mengatakan, ya, kita ini sudah jangan lagi serumah misalnya. Perkataan demikian, tidak serumah. Ikam jangan lagi berada di rumahku dan semisalnya. Atau ikam pulang jejin ke rumah ibu ikam. Seorang suami mengatakan kepada istri, itu lafaz cerai apa tidak? Maka ini lafaz ini adalah lafaz yang butuh penafsiran. Bisa maknanya cerai, bisa maknanya tidak. Maka ini membutuhkan niat. Anda ketika mengucapkan itu, niatnya apa? Ketika Anda mengatakan, kau pulang saja ke rumah ibumu. Niatnya apa? Ingin mentalak, apa hanya sekedar ingin mengusir? Kalau sekedar hanya ingin mengusir, tidak ingin mentalak, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau Anda niatnya, perkataan tersebut ingin mentalak istri Anda, jatuhlah talak tersebut. Maka itu sesuai dengan niatnya dia. Maka kata para ulama, lafaz yang tidak jelas itu disertai dengan niat. Kalau dia niatnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Kalau niatnya mentalak, maka jatuh talak. Wallahu a'lam. Taib. Ini diantara makna dari kaidah pertama dari bait Syekh, wan niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Bahwasanya niat itu syarat diterimanya sebuah amalan, dan baik dan rusaknya sebuah amalan itu tergantung niat. Wallahu taala alam. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Taib. Saya dahulukan yang di kertas ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau ana beribadah, misalkan kita menjalankan puasa sunnah Senin Kamis, menjalankan sholat tahajud dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, supaya diberikan kebaikan dunia, akhirat, dan supaya doa-doa ana dikabulkan, diberikan sujud dan lain. Ini boleh enggak Ustaz? Boleh. Orang ketika beribadah agar diberikan kebaikan dunia dan akhirat, ya, maka ini bagian dari ibadah itu sendiri. Karena Anda pada hakikatnya beribadah itu meminta kepada Allah agar dimasukkan surga. Maka itu boleh. Apalagi Anda beribadah agar doa Anda dikabulkan oleh Allah, ini termasuk seseorang bertawassul dengan ibadahnya. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mempengaruhi keikhlasan seseorang. Ya. Kemudian, boleh enggak Ustadz, kalau kita setiap sujud selalu berdoa pakai bahasa Indonesia dalam hati? Maka berdoa itu tidak ada masalah dengan menggunakan bahasa Indonesia bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Atau dia tidak hafal doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Atau doa yang dia minta mungkin tidak ada yang dia hafal. Maka boleh tidak dia pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya, boleh disebutkan oleh para ulama. Tetapi namanya doa itu diucapkan, bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati, sering saya sebutkan apa namanya merenung. Ya. Orang berdoa itu diucapkan. Walaupun dia tidak mendengar telinganya, tapi cukup dia gerakkan lisannya. Wallahu a'lam. Taib. Ustadz, bagaimana seseorang ingin membeli aset kita, misalnya tanah atau rumah, dengan meminjam uang di bank konvensional? Bagaimana hukumnya? Ya, ini ya masalah yang perlu dibahas ya. Ini karena ada unsur tolong menolong ya. Jadi harus diperinci ini permasalahan ini. Karena kalau ada orang mau beli rumah kita, dia menggunakan bank konvensional, selama tidak ada unsur tolong menolong kita dengan bank tersebut, tidak ada sangkut pautnya kita dengan bank, insya Allah jual belinya halal.
Tapi kalau di situ kita ada sangkut paut dengan bank, tolong ada ikut sertaan kita dengan bank, teken dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Karena di sini kita ada bentuk tolong menolong. Maka jangan sampai ada bentuk tolong menolong, dan ini harus diperincikan akadnya itu seperti apa. Seperti apa dia bentuk dia minjam. Ada nggak kita campur tangan kita tolong menolong dia agar keluar pinjaman itu di bank konvensional. Kalau ada bantuan kita penjual agar dia keluar pinjaman tersebut di bank konvensional, ini tidak boleh. Berarti kita tolong menolong dalam kejelekan. Tapi kalau tidak ada sama sekali campur tangan kita, murni dia berurusan, kita tidak ada ikut-ikutan, tidak ada tanda tangan dan seterusnya, maka ini tidak ada masalah. Karena itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya. Taib. Assalamualaikum, di luar tema. Ada teman saya berpenghasilan dalam setahun 100 juta, Masya Allah. Tetapi masih memakai LPG 3 kilogram. Rumah pun masih kredit. Apakah ini termasuk mengambil hak orang lain? Teman saya itu baru saja sukses, baru 2 tahun ini. Maka ini perlu dibahas ya. Gas subsidi itu boleh tidak dinikmati orang kaya? Saya tidak tahu aturannya ya, tidak tahu aturan gas LPG 3 kg. Kalau seandainya aturannya itu hanya untuk orang miskin, tidak boleh untuk orang yang kaya, maka tidak boleh. Sesuai aturannya ya. Saya tidak tahu aturannya seperti apa. Kalau aturannya tidak diperbolehkan orang kaya untuk mengambil gas LPG tersebut, kalau aturannya demikian, maka tidak boleh dia ambil. Kalau aturannya membolehkan, ya tidak ada masalah. Ya, maka ini kembali kepada aturan pemerintah. Saya tidak tahu aturan sekarang seperti apa. Nanti bisa ditanya kepada pemerintah setempat ya. Ya boleh tidak orang kaya beli gas LPG. Intinya gitu. Kalau diperbolehkan oleh pemerintah, ada aturannya diperbolehkan ya boleh. Kalau tidak diperbolehkan ya tidak boleh. Ya. Apakah itu termasuk mengambil hak orang lain? Ya. Apakah dia boleh memiliki rumah? Kalau rumah kredit tidak ada masalah. Ya. Itu orang kaya itu kayak gitu dia. Kadang dia mau uang itu diputar sama dia. Karena bisnisnya orang besar itu semacam itu. Bagaimana dia menggunakan uang orang lain, uangnya tidak terpakai. Ya dia putar uang orang, dari uang orang itu menghasilkan masuk ke rekening dia. Uang dia tidak digunakan, kayak gitu orang kaya. Makanya orang kaya itu pasti berhutang. Dia ketika berbisnis pasti dia berhutang. Tidak ada orang kaya itu dia keluarkan modalnya semua, uangnya semua. Enggak, pasti mereka berhutang. Karena mereka ingin memutar uang orang tersebut menjadi uang bagi mereka. Bukan uang mereka menghasilkan uang. Ya. Maka itu bisnis. Ya. Dan itu tidak ada masalah. Maka seperti itu juga. Kadang dia beli rumah, lebih untung dia kredit. Karena beli rumah dia akan keluar 1M, 2M. Kalau kredit dia palingan bayar mungkin 5 juta per bulan. Uang 2M itu dia bisa putar. Bisa menghasilkan uang. Yang bisa berlipat-lipat. Karena rumah itu aset yang tidak menghasilkan bagi dia. Ya, maka lebih baik dia kredit. Maka itu sering orang kaya. Maka Anda jangan heran. Kalau orang kaya masih mengkos, kenapa mengkos? Karena dia pintar. Dia menggunakan uangnya. Malah justru kadang-kadang orang beli rumah langsung, karena dia tidak paham cara memutar uangnya. Iya, maka dia belikan rumah. Maka itu biasa ya orang-orang kaya. Kadang-kadang ya orang kaya itu dia punya kantor pun tidak mau dia beli kantor tersebut, dia sewa. Tidak mau dia beli karena dia lebih memikirkan lebih untung disewa ketimbang dia beli, karena uangnya itu bisa dia gunakan ya untuk dijadikan modal ke lain, ditanam ke lain, menghasilkan uang. Bahkan mobil pun dia nyewa kadang-kadang. Maka Anda jangan heran kalau kadang-kadang di sebagian perusahaan itu dia menyewa ketimbang dia membeli, karena dia menghitungnya lebih untung menyewa ketimbang dia membeli. Iya. Taib. Bismillah, Anda mengamalkan puasa Senin Kamis Ayyamul Bid. Puasa sunnah lainnya dan Anda niatkan puasa tersebut untuk menghilangkan keinginan Anda untuk nikah karena belum ada kemampuan. Apakah diperbolehkan? Karena dalam hadis ada mengatakan kalau tidak ada kemampuan dalam menikah maka berpuasalah. Ya betul. Orang kalau seandainya dia memiliki nafsu yang besar, maka dan dia sanggup dia menikah, maka dia berpuasa. Kata Nabi SAW, fa innahu wija, sesungguhnya puasa itu adalah ya menjadikan seorang itu terhalang dari syahwat-syahwat yang tidak baik. Ada sebuah cerita ya. Ada teman saya bertanya kepada Syekh tentang masalah hadis tersebut. Bahwasanya tidak sanggup menikah, kata Nabi berpuasa. Ada teman ini bertanya, dia bingung. Syekh,
Saya mengamalkan ini berpuasa, kata dia. Tetapi ini kan siang aja, malamnya apa yang saya gawi? Kata ya, dia bertanya. Kemudian kata Syekh, ya, malamnya Anda gawi tahajud, kata beliau. Anda bertahajud, ya. Dia bertahajud sampai subuh, ya. Maka sibukkan diri Anda dengan ibadah, ya. Sibukkan diri Anda dengan ibadah, maka terhindar dari syahwat tersebut. Taib. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Ulun ditawari menjadi orang tua asuh. Di sisi lain, ulun punya anak binian, masih duduk di kelas 4 SD. Dan anak yang mau ulun asuh ini anak laki-laki umur 7 tahun dan 6 tahun. Dan anak ini bukan anak saudara, apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, sampai umur berapa anak ulun binian ini dan anak asuhku ini dihukumi menjaga aurat? Bisa jadi umur sekarang ini usia 7 tahun, 8 tahun, bisa jadi disuruh dia menjaga aurat. Kadang-kadang anak zaman sekarang itu usia 8 tahun sudah kayak usia 14 tahun. Bahkan bisa jadi usia 20 tahun. Dia lebih paham kadang-kadang. Karena anak sekarang ini lebih cepat dewasa daripada orang bahari. Orang 10 tahun masih ungut-ungut aja. Tetapi ada sekarang kadang-kadang usia 9 tahun sudah otaknya kemana-mana. Kalah. Bapak-bapak 30 tahun zaman bahari kalah. Iya. Maka kapan dia menutup auratnya, maka itu dilihat ya keadaan anak itu sendiri. Walaupun anak itu masih kecil, tetapi dia sudah tumbuh mengerti tentang aurat laki-laki, mengerti aurat wanita, ada syahwat di sana, maka ditutup auratnya. Kemudian apakah boleh jadi orang tua asuh? Boleh di dalam Islam. Yang dilarang adalah tabanni, mengangkat jadi ayah angkat. Jadi ayah angkat itu maksudnya adalah anak itu dinasabkan kepada dia. Jadi misalnya namanya Abdurrahman, abahnya namanya Ahmad, kemudian dia katakan Abdurrahman bin Ahmad, maka tidak boleh. Tidak harus dinasabkan kepada orang tua aslinya. Kalau Anda asuh, maka tetap dinasabkan kepada orang tua aslinya. Maka harus dipisahkan. Dan itu juga anak asuh itu bukan berarti mahram dengan istri Anda. Kalau dia tidak disusui, maka dia tidak mahram. Maka ini harus kalau dijadikan mahram maka disusui. Gimana cara susuinya? Istrinya ya ditaruh di botol susu istrinya tersebut, kemudian dia meminumnya. Maka itu menjadi ya saudara susuan. Kalau tidak, maka tidak boleh seorang istri itu ya dia melihat aurat istri Anda seperti hukumnya dengan wanita lain ya. Maka harus dijadikan mahram. Bismillah, apakah termasuk riya apabila kita mengisi buku penghubung kegiatan keagamaan berkaitan puasa sunnah, qiyamul lail, sedekah, kajian dan lainnya? Ini anak SD kah lain kah? Nah, biasanya disitu mengisi buku penghubung ini adalah anak-anak pondok dan yang lainnya. Maka ini disebutnya tidak riya. Ini demi maslahat biasanya. Untuk mengetahui gimana anak itu di rumah, apakah orang tuanya ikut andil juga di dalam pendidikan. Karena kadang sebagian orang tua tuh kada tahu menahu dengan anak-anaknya, seolah-olah bukan anaknya. Yang didik ini adalah guru di pondok atau di sekolahan. Pokoknya kalau anak ulun rusak, biarnya ulun salahkan. Kadang sebagian orang tua demikian, dia tidak mau pusing dengan pendidikan anak-anaknya. Ini juga keliru. Maka buku penghubung ini untuk melibatkan orang tua di dalam pendidikan. Maka ini insya Allah tidak termasuk dalam riya. Kecuali tidak diminta dia isi sendiri, saya sholat malam, saya ini tentu tidak boleh. Kalau dia tidak diminta, tidak ada kebutuhannya. Taib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz jika seorang akhwat yang sudah ngaji namun dia memakai aplikasi Tinder? Apa ini Tinder? Untuk mencari jodoh. Bahasa kasarnya itu aplikasi pacaran. Diharapkan nasihatnya Ustadz. Berarti akhwatnya belum ngaji ini. Kalau masih pakai aplikasi tersebut berarti akhwatnya belum mengaji. Itu akhwat yang awam. Dan subhanallah ya, itu fitnah zaman sekarang. Bermunculan aplikasi yang beraneka ragam ya, sehingga terfitnah ya seorang wanita atau seorang laki-laki terfitnah. Nasihat saya ya bagi orang yang mau menikah ya, sebetulnya bukan semacam itu Anda ingin mencari jodoh yang syar'i. Kalau Anda mendapatkan jodoh Anda lewat aplikasi pacaran, kemungkinan besar jodoh Anda itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awal melangkah dia dalam pernikahannya cara yang salah, cara sesuatu yang Allah haramkan. Allah tidak menjadikan kebaikan itu kepada sesuatu yang Allah haramkan. Maka Anda siapapun laki-laki ataukah wanita, kalau dia ingin mendapatkan
pasangan yang baik, pasangan yang saleh dan saleha, maka lakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyak amal ibadah. Karena ibadah itulah yang mendatangkan ya kebaikan bagi Anda. Maka akhwat itu kalau dia salehah, dia bersabar, ya, maka dia akan dipilih oleh laki-laki terbaik, ya. Akan dipilih oleh laki-laki terbaik di masjid Imam Syafi'i ini. Ya, akan dipilih dia, akan dicari orang. Kalau dia ahli ibadah, akhwatnya, menjaganya, maka yang akan mengejarnya adalah laki-laki terbaik. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia tidak menjaga auratnya, tidak menundukkan pandangannya, dia tidak beribadah kepada Allah, maka akan mengejarnya laki-laki yang semisal. So itu pula ikhwan. Ya, seorang ikhwan dia ingin mendapatkan wanita yang salehah, maka perbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak dia doa, lakukan sebab-sebab. Tidak ada masalah Anda bertanya dengan cara yang syar'i, bukan kadang-kadang sebagian ikhwan langsung DM kepada akhwatnya, ya. Dan seterusnya. Ini sebetulnya pintu-pintu pembuka pintu-pintu maksiat. Maka lakukan sesuatu itu yang diridhai oleh Allah. Maka jangan sekali-kali seseorang itu memulai apapun di dalam pernikahan itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika jodoh Anda itu lama datang, bukannya Anda mencari aplikasi pacaran semacam ini, justru Anda mendekat dengan Allah. Ini kesalahan orang kadang-kadang ketika dia sudah usianya 40 tahun, biasanya akhwat itu. Jadi kadang sebagian akhwat itu usia 18, 20, 22, sebagian akhwat itu kadang bertingkah. Datang laki-laki yang baik, apalagi akhwatnya sudah kuliah S1 misalnya. Ya, lulus 22 kuliah S1. Datang laki-laki yang baik, ya, apa macam ditolak. Karena tidak level sama saya ini. Ya. Padahal laki-laki yang baik, semuanya sudah, ya. Akhirnya dia lambat menikah. 25, 26, 28, 29 stres dah dia. Siapa aja datang aku terima saat ini. Kadang-kadang demikian. Dia stres sudah lama usianya, ya. Maka ya, akhirnya ketika dia tidak ada yang datang, dia menggunakan masuk pada aplikasi-aplikasi yang semacam ini. Justru ketika jodoh Anda lambat datang, siapapun baik itu pria, laki-laki, jodoh Anda lambat datang, maka mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin dekat insya Allah jodoh Anda itu datang. Intinya adalah seorang itu husnudzan dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah itu Bapak Ibu bukan sehari 2 hari, 3 hari 4 hari, tapi seumur hidup. Maka hati-hati di dalam memilih jodoh, hati-hati di dalam memilih pasangan. Taib. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, bagaimana jika ada seorang teman yang ingin meminjam uang kita senilai 1 juta? Namun kita tahu orang ini punya riwayat susah ditagih. Lalu kita menjawab bahwa tidak mempunyai uang 1 juta. Hanya punya 200.000 dengan niat jika ia tidak membayar hutang 200.000 tersebut maka tidak apa-apa. Apakah itu diperbolehkan dan apakah termasuk berbohong? Karena sebenarnya kita memiliki 1 juta. Ia tidak boleh. Anda mengatakan saya punya uang 200.000 padahal Anda punya uang 1 juta. Bilang saja lawan sidin, ulun meminjami pian 200.000. Ulang ada bisa 1 juta jagung kada hendak. Kada masalah. Tegas, tidak ada masalah. Kenapa harus Anda malu-malu? Ya Anda bilang saja itu haknya Anda. Ulun ada bisa duit 1 juta, tapi ulun hendak minjami pian 200.000 aja. Sudah selesai. Orang tuh ada harapan menagih-nagih loan pian. Kadang mungkin dia juga mengancam-ngancam. Yang jelas iya pasti kada apa-apa sedapatnya aja pasti kayak gitu. Maka seseorang itu ya dia jelas ngapain dia harus berbohong tentang masalah-masalah yang semacam ini. Ya kadang kita tuh merasa kada enak. Dia kada bayar aja kada enak. Masa kita yang di atas hak, di atas kebenaran masa tidak enak. Itu keliru ya. Wallahu a'lam. Ada yang cukup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.